Ambon Poso bukan konflik agama awalnya, konflik tentang keadilan politik. Jadi keadilan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Duduk sini, jangan nangis. Duduk sini. Anak-anak generasi sekarang harusnya tahu tentang konflik Ambon di tahun 1999 antara umat Islam dan umat Kristen. Konflik ini awalnya karena hal sepele. Bermula dari konflik individu antara dua pemuda yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok agama. Konflik di Ambon ini menjadi makin parah ketika Republik Maluku Selatan atau RMS diplesetkan menjadi Republik Maluku Serani atau Nasrani yang difitnah ingin mengkristenisasi Maluku hingga membuat umat muslim di Maluku beranggapan bahwa ini merupakan perang suci membela agama. Menurut beberapa sumber, konflik di Ambon sebenarnya sudah diatur dan disetting pemerintah saat itu. Anggapan ini diperkuat dengan peran pemerintah yang seolah-olah membiarkan kelompok Laskar Jihad Islam yang berlayar dari Pelabuhan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi masuk ke Ambon, lengkap dengan persenjataannya. Padahal, konflik di Ambon sedang berkobar hebat, yang seharusnya pintu keluar masuk di Ambon dijaga ketat oleh pihak berwenang. Ada juga yang beranggapan bahwa konflik di Ambon memang sengaja dibiarkan karena ada kekhawatiran kejadian di Timor Leste terulang kembali. Mungkin kita masih ingat tentang konflik di Timor Timur atau Timor Leste saat ini, di mana masyarakat di sana menuntut ingin merdeka. Dan hal itu ditanggapi pemerintah dengan jalan menurunkan pasukan ABRI dalam operasi Seroja yang dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM di sana, sehingga dunia internasional menekan Indonesia untuk membiarkan rakyat Timor Timur atau Timor Leste melakukan referendum yang difasilitasi oleh PBB. Dan apa yang dihasilkan dari referendum tersebut? Ya, seperti yang kita tahu bahwa mayoritas rakyat di sana menginginkan merdeka dan akhirnya lepaslah provinsi ke-27 Indonesia itu yang kemudian berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste atau disingkat RDTL. Sementara itu, di Kepulauan Maluku para pentolan Republik Maluku Selatan, RMS mengambil pelajaran dari berhasilnya Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri dan boleh dikata mereka ingin mengikuti jejak Timor Leste. Ditambah lagi dengan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang cukup bisa diajak kompromi, tidak seperti saat kepemimpinan Pak Harto yang bertangan besi untuk menghadapi gerakan separatis. Gelagat RMS untuk membuat kekacauan di tanah Maluku demi mencapai kemerdekaan rupanya mulai tercium oleh intelijen negara. Para petinggi pemerintahan dan militer saat itu khawatir RMS akan melakukan perlawanan besar seperti yang terjadi di Timor Timur. Dan apabila pihak militer Indonesia akan berhadapan lagi dengan milisi dari RMS, kemungkinan besar akan terjadi konflik yang berlarut-larut dan memakan banyak korban dari pihak sipil. Dan tentunya, hal ini bisa membuat dunia internasional akan mendesak untuk diadakan referendum seperti YG terjadi di Timor Timur, dan jika saat itu RMS sampai merdeka, maka akan sangat fatal untuk Indonesia karena akan menjadi efek domino ke daerah-daerah lain yang berpotensi ingin memerdeka. Belajar dari kejadian di Timor Timur, di sini pemerintah melalui tangan-tangan militer dan intelijen negara mulai mengambil langkah yang bisa dikatakan langkah kotor. Daripada menghadapi pemberontakan dengan militer, mungkin akan lebih mudah apabila konflik tersebut diarahkan menjadi konflik horizontal, bernuansa agama, dan saat itu dimulai dengan memulangkan beberapa kelompok preman dari Ambon yang bertikai di Jakarta. Kelompok preman ini dikembalikan ke Maluku dengan dalih agar mereka tidak membuat kekacauan di Jakarta. Padahal, tujuan utamanya agar mereka saling serang di kampung halaman mereka di Ambon. Ditambah lagi surat kabar di Ambon menulis berita yang semakin membuat suasana panas, nama RMS pun dipelesetkan menjadi Republik Maluku Serani atau Nasrani, yang kemudian dituduh ingin mengkristenkan Maluku, sehingga memicu Muslim di Maluku menjadi beranggapan bahwa ini adalah perang suci. Ini adalah perang membela agama, yang hingga akhirnya konflik di Ambon saat itu seolah perang agama, padahal di balik semua itu, karena kekhawatiran jika kejadian Timor Timur terulang kembali. Memang kadang diperlukan cara-cara kotor untuk mempertahankan keutuhan suatu negara, dan jika pendapat ini memang benar adanya, maka sepatutnya kita memahami bahwa itu adalah jalan yang sangat berat,
yang diambil pemerintah saat itu demi menjaga keutuhan negeri kita saat ini. Mohon berikan tanggapan atau masukan jika ada hal-hal yang keliru dalam video ini, dan semoga kita bisa belajar bersama tentang sejarah bangsa ini, untuk kemudian hari menjadi pelajaran untuk para generasi penerus kita nantinya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya, agar kita bisa terus terhubung untuk video-video menarik lainnya.